Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Himawan Iza Pradana dengan NIM 2024 10 10 2014 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan dari tugas pseudocode dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Langsung saja kita menuju pada soal yang pertama. Buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Nah, untuk jawabannya, di sini saya menuliskan algoritma triples. Nah, ini adalah nama algoritma yang saya buat. Jadi untuk nama ini terserah. Jadi di sini saya memberikan nama algoritma triples dengan parameter inputan berupa A, B, dan C. Lalu tujuannya untuk melakukan pemeriksaan apakah inputan dari A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Dan untuk inputnya berupa angka bernilai positif sebagai inputan dari A, B, dan C. Lalu untuk outputnya, jika A, B, dan C merupakan panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku, maka bernilai true. Nah, lalu sebaliknya jika A, B, dan C bukan merupakan panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku, maka bernilai false. Lalu selanjutnya saya membuat sebuah variabel A, saya beri nama A miring. Nah, ini tanda panah ke kiri ini sama dengan B kali B atau B kuadrat tambah C kali C kuadrat. Nah, kita ingat kembali bahwa rumus Pythagoras itu sisi miring sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi yang jajar atau tidur lah kuadrat. Lalu untuk B miring itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Lalu untuk C miring sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, lalu selanjutnya masuk ke pengecekan. If atau jika A miring sama dengan A kuadrat, atau B miring sama dengan B kuadrat, atau C miring sama dengan C kuadrat, maka dia bernilai true. Nah, untuk kondisi yang lain, jika tidak memenuhi dari ketiga kondisi ini, dia akan bernilai false. Lalu lanjut pada soal nomor 2. Buatlah algoritma untuk mencari range atau selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Makanya sama seperti yang soal nomor 1 tadi. Pertama, saya memberikan nama algoritmanya bernama algoritma Ranger. Di sini ada A dengan indeks mulai dari 0 sampai N-1. Tujuannya adalah untuk mencari selisih terbesar dan terkecil dari sebuah array dengan inputan array yang berisi bilangan bulat. Nah, untuk outputnya selisih bilangan terbesar dan dengan terkecil. Nah, di sini ada variabel min value itu sama dengan A dengan indeksnya 0. Max value pun juga sama, variabel tersebut sama dengan A dengan indeks 0. Lalu kita masuk ke perulangan di sini. For I sama dengan 1 sampai dengan N-1, nah maka akan dilakukan sebuah pengecekan di sini. Akan dicek apakah A dengan indeks I. Nah, jika A dengan indeks I itu lebih dari min value, maka min value sama dengan A indeks I. Jika tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan masuk kepada pengecekan yang lain di else ini. Dengan jika A indeks I lebih besar dari max value, maka max value sama dengan A indeks I. Lalu untuk mencari selisihnya, nah ini selisih sama dengan max value dikurangi dengan min value. Kita akan ketemu hasil selisihnya. Akan dikembalikan ini return selisih. Nomor 2 sudah terjawab. Selanjutnya nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini maaf. Nah, itu soal nomor 3. Di sini ada sebuah nama algoritmanya bernama max element dengan parameter inputan A dari indeks 0 sampai N-1.
Lalu dengan tujuan determines the value of the largest element in a given array. Dengan inputan sebuah array A dengan indeks 0 sampai n-1 dari bilangan real. Lalu outputnya the value of the largest element in A. Mencari nilai terbesar dari elemen A, yang ada di elemen A. Lalu di sini ada maxval. Maxval sama dengan A indeks 0. Lalu masuk perulangan, I sama dengan 1 sampai dengan n-1 akan dilakukan pengecekan. Jika A indeks ke I lebih dari maxval, maka maxvalnya berisi sama dengan A indeks I. Jika itu, nah, perulangan ini akan terus terjadi, dan apabila sudah tidak memenuhi, maka akan dikembalikan return maxval. Nah, lalu untuk soalnya sendiri, kita tracelah variabel algoritma Max-Sellman dengan inputan A itu berisi 23178. Nah, lalu jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Max-Sellman. Untuk tracingnya ini sudah saya buatkan tabel tracingnya. Oke, sekarang kita analisis mulai dari nomor baris iterasi 1. Untuk A-nya itu sama ya, karena nilai tadi dari soal sendiri itu adalah 23178 elemen A. Lalu untuk iterasi yang pertama, I-nya masih tidak ada atau 0, maxval-nya 2. Nah, mengapa 2? Karena maxval di sini di soal kan maxval itu sama dengan A indeks ke 0. Indeks ke 0 sendiri adalah 2. Nah, lalu maxval bersih 2 sama dengan 2. Untuk A indeks ke I masih belum ada. Nah, ini keterangannya saya beri masukkan nilai 2 ke variabel maxval dari array. Selanjutnya untuk kita masuk ke setelah baris ke-1 kita masuk ke baris kedua. Misalnya, di sini terjadi sebuah iterasi atau perulangan di mana I-nya 1. I-nya sama dengan 1 sampai n-1. N-nya berapa? N-nya adalah 5. 5 dapat dari mana? A kan berisi 2, 3, 1, 7, 8. Mana N itu adalah jumlah. Jadi A itu punya elemen 5. Jadi di sini N-nya sama dengan 5. 5 - 1 sama dengan 4. Jadi perulangan ini dari for I sama dengan 1 sampai dengan 4. Nah, masuk ke pengecekan. Jika A indeks ke I, nah, I-nya tadi kan 1. Indeks ke I adalah 3. Nah, ini masuk ke baris ketiga. A indeks I 3 lebih dari maxval. Maksimalnya tadi ada 2 ya. Maksimal tadi 2 dan A indeks I itu tadi 3. Dicek apakah 3 lebih dari 2? Jawabannya adalah benar. Jika benar, maka akan kembali lagi ke perulangan ini di baris kedua. Di baris kedua dengan iterasi kedua. Yang tadi I-nya 1, sekarang I-nya jadi 2. I-nya 2, lalu for I sama dengan 2 sampai 4-nya akan dilakukan pengecekan jika A indeks kedua. Indeks kedua itu adalah 1. Nah, ini kita masuk ke baris ketiga. Ke baris ketiga. If A indeks 1 itu adalah 3, lebih dari maxval. Maxvalnya tadi 3. Jadi apakah 1 lebih dari 3? Jawabannya adalah salah. Nah, jika salah, akan kembali ke baris 2 lagi. Kembali ke baris 2 lagi. Nah, ini akan kembali ke baris 2 ini dengan iterasi yang berbeda. Tadi kan iterasinya kedua, sekarang iterasi ketiga. Jadi I-nya sama dengan 3 sampai dengan A-5 -1 -4. Tadi 3 sampai dengan 4 dilakukan pengecekan A indeks ke-4. Indeks ketiga. Indeks ketiga itu berapa? Indeks ketiga adalah 7. 0, 1, 2, 3. Indeks ketiga adalah 7. Nah, ini kita masuk ke ini. Iterasi baris keempat. 1, 2, 3, 4. Di sini
jika A indeks ke I tadi 3, indeks ketiga adalah 7, maka 7 lebih dari Maxwell-nya tadi adalah 7 juga. 7 bakal lebih dari 7? Tidak. Nah, jika tidak, akan kembali ke baris kedua lagi. Akan kembali ke baris kedua lagi dengan iterasi keempat sekali ini. Jadi, I-nya sama dengan 4. I sama dengan 4 sampai dengan 4. Nah, akan dilakukan pengecekan A indeks keempat. Indeks keempat itu berapa? Indeks keempat itu adalah 8 ya. Indeks keempat 8. Apakah 8 lebih dari 7? Jawabannya benar. Nah, jika benar, berarti Maxwell-nya bernilai 8 sekarang. Berisi 8. Nah, sesuai ya, ini baris kelima akan dikembalikan. Nah, akan dikembalikan nilai terbesar Maxwell itu 8. Berarti sampai di I-nya 4, Maxwell-nya 8 dengan A indeks ke I itu 8. Jadi karena tujuannya kan output-nya itu kan mendapatkan nilai terbesar dari elemen A. Di elemen A kan paling terbesar adalah 8. Berarti berhenti sudah perulangan ini. Dan sudah terpecahkan juga permasalahan dari soal nomor 3. Lalu lanjut, kita menuju pada soal yang nomor 3 ya. Soal nomor 4 maksud saya. Di nomor 4 ini ada algoritma bernama Enigma. Dengan parameter inputan A dengan baris 0 sampai n-1 dan kolomnya juga 0 sampai n-1. Dengan inputannya bahwa A matriks A dengan baris 0 sampai n-1 dan kolomnya juga sama 0 sampai n-1. Dari bilangan real. Lalu masuk ke perulangan. I sama dengan 0 sampai n-2 akan dilakukan perulangan lagi. Perulangan untuk J sama dengan I plus 1 sampai n-1 akan dilakukan pengecekan. Jika A dengan baris I dan kolom J tidak sama dengan A baris J kolom I, maka dia bernilai salah. Dari nomor 4 ini soalnya adalah tracelah isi variabel dari algoritma Enigma dengan inputan matriks di bawah. Jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma. Nah, ini trace-nya juga sudah saya buatkan ya. Kita mulai menganalisis dari baris iterasi pertama. Dengan n-nya 5. Kenapa n-nya 5? Karena ini saya besarkan. Nah, ini mengapa n-nya 5? Karena di sini kan di array-nya ada 2, 6, 5, 5, 7. Totalnya ada 5. Jadi n-nya 5. Lalu untuk i-nya 0. Nah, karena ini di baris pertama kan i-nya 0. J-nya pun juga 0. Lalu A, IJ 0, AJI juga 0. Keterangannya iterasi pertama itu dengan I0 sampai dengan N-2. Nah, lalu masuk ke iterasi kedua atau perulangan kedua. Jadi J sama dengan I per 1. I tadi bernilai 0 ditambah 1 berarti J itu bernilai 1. Sampai N-1. N-1 itu 5. 5 kurangi 1 4. Akan dilakukan pengecekan. Jadi sini A, I tadi 1. Maksud saya 0, I-nya 0. J-nya 1. Berarti A baris ke 0, kolom ke 1 tidak sama dengan A kolom ke 1, baris ke 1, kolom ke 0. Nah, lalu kita cek nih di sini. Di sini kita cek. A baris ke 0, kolom ke 1. Baris ke 0, baris ke 0 berarti ini, dan kolom ke 1 berarti ini. Nah, titik temu dari keduanya adalah di nilai 6.
Jadi A IJ sama dengan 6. IJ itu 6 ini. IJ itu 6. Nah, lalu kita cek untuk yang A dengan baris ke-1 kolom ke-0. Baris ke-1 berarti ini kolom ke-0. Kolom ke-0 berarti ini. Nah, titik temunya pada nilai keempat. Jadi AJE itu sama dengan 4. Lalu kita cek apakah 6 tidak sama dengan 4? Nah, jawabannya adalah salah. Nah, akan return false. Maka dia akan kembali lagi. Kita perulangan ini lagi. Maka dia akan mengembalikan, nah ini keterangannya mengembalikan nilai boolean false. Lalu misal kita coba dengan I-nya sama dengan 1. I sama dengan 1. Lalu kita masukkan di sini J-nya bernilai 2. Jadi jika A I-nya 1, J 2. Berarti baris ke-1, baris ke-1, baris ke-1 ini yang 42 ini baris ke-1, kolom ke-2, baris 1 kolom ke-2. 2 bernilai 2. Oh, maksud saya baris ke-1 kolom ke-2 ya, 2. Lalu untuk yang ini A dengan indeks dengan baris ke-2 kolom ke-1. Baris kedua kolom ke-1 juga 2. Nah, apakah 2 tidak sama dengan 2? Juga salah juga. Nah, itu akan sama terus. Jadi di sini makanya keterangannya di sini adalah mengembalikan nilai boolean false. Terjawab sudah dari keempat soal dari tugas Yudocode ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.